Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Abu Abdillah dalam acara BMT, Bimbingan Mahir Tahsin. Kali ini kita akan membahas keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah, sebagaimana kita mengetahui bahwasanya ayat yang pertama kali turun adalah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, jadi pertanyaan, kenapa ayat ini yang pertama turun? Bukankah misi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan dari kesyirikan? Padahal di Makkah pada saat itu penuh dengan kesyirikan. Sebanyak 360 patung disembah oleh kaum musyrikin. Tetapi ayat yang pertama turun adalah perintah untuk membaca Al-Quran. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ila akhir ayat, sampai ayat kelima. Ya. Nah, ini menandakan bahwasanya pentingnya belajar, terutama belajar Al-Quran. Ya, mulai dari tentunya membacanya, kemudian nanti mengamalkannya. Ya. Kemudian keutamaan belajar Al-Quran yang lainnya banyak. Ya. Semua keutamaan menuntut ilmu ya bisa dimasukkan dalam kategori belajar Al-Quran. Dalam sebuah hadis yang sama-sama mungkin kita sudah menghafalkannya dari sahabat yang mulia ya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama." Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, diriwayatkan oleh Utsman bin Affan juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna afdalakum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama." Ya. Sesungguhnya orang yang terbaik, yang paling afdol di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis ini riwayat Bukhari, ya, kedua-duanya. Dan betul ya mas kalian, ya. Malaikat yang membawa wahyu, membawa Al-Quran merupakan sebaik-baik malaikat. Dan orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling terbaik, ya. Bahkan Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi, orang yang paling terbaik, ya, karena Al-Quran. Kemudian malam yang diturunkan, ya, Al-Quran adalah malam yang terbaik. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian tempat yang paling afdol di muka bumi ini adalah Makkah dan Madinah tentunya. Dan disitulah Al-Quran diturunkan. Kemudian Al-Quran diemban oleh generasi yang mulia. Ya. Generasi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, generasi yang terbaik dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Subhanallah. Maka jamaah sekalian subhanahu wa ta'ala, orang yang terbaik adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Bukanlah orang yang tampan rupawan, ya, kemudian cantik menawan, kaya raya, ya, penuh dengan pangkat dan jabatan. No. Ya, tetapi yang paling terbaik adalah belajar dan mengajar Al-Quran. Subhanallah. Ya, apa maksud belajar dan mengajar Al-Quran? Ya, jadi syarat dari hadis ini adalah dua. Ya, kita belajar terus tanpa berhenti, kemudian mengajar terus, ya, tanpa berhenti juga, ya, tentunya. Ya, jadi kita menggabungkan dua ini, belajar dan mengajar, maka kitalah orang yang terbaik. Ya. Jadi orang yang terbaik adalah orang yang keseriusannya belajar sama dengan, ya, kesungguhannya, keseriusannya dalam mengajarkan Al-Quran. Nah, apa maksud dari belajar? Ya, belajar dan mempelajari. Ada dua, ya, maknanya. Yang pertama, belajar dan mengajarkan, ya, tata cara membaca Al-Quran dengan benar. Ya. Seperti di sini, ya, banyak, ya, model-model tata cara ataupun metode untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ya. Sebutlah tilawati, Iqra, ya, dirosa untuk orang dewasa, ya, dan seterusnya, ya, banyak, ya.
kemudian mengajarkan tajwid, ya, makharijul huruf, ya, buku-buku tajwid yang lainnya, ya, itu semua adalah masuk dalam kategori ini, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang paling penting adalah mempelajari dan mengajarkan makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Ya, dan inilah yang paling terbaik dibandingkan, ya, poin pertama tadi. Karena kenapa? Al-Quran diturunkan, ya, tujuan terbesarnya adalah untuk diamalkan. Ya. Dan contoh yang terbaik, ya, dari muka bumi ini adalah Nabi kita SAW, bagaimana beliau bersemangat belajar Al-Quran dan bersemangat dalam mengajarkan Al-Quran. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menggambarkan kesungguhan Nabi SAW dalam belajar. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, ya, kesungguhan Nabi SAW dalam surah Al-Qiyamah ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau Muhammad gerakkan lidahmu karena ingin cepat-cepat menguasainya. Dan ini merupakan bimbingan Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara belajar Al-Qur'an, ya. Jadi ketika malaikat Jibril alaihissalam, ya, turun mengajarkan beliau, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu bercepat-cepat tergesa-gesa membaca Al-Qur'an, bahkan mendahului malaikat. Tujuannya apa? Agar supaya tidak hilang Al-Qur'an, ya. Agar Al-Qur'an, ya, cepat beliau kuasai. Tapi Nabi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan metode yang sangat bagus, ya, yaitu dengarkan dulu, perhatikan dulu baik-baik, ya, malaikat dulu yang membacanya, barulah setelah itu kamulah yang membacanya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin nabinya, ya, agar Al-Qur'an dikumpulkan di dalam hatinya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, ya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jadi ayat ini menandakan bahwasanya Nabi SAW sangat bersemangat dalam membaca Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sebagaimana dalam ayat lain dalam surat Toha, وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Nah, Nabi SAW juga orang yang paling semangat dalam mengajarkan Al-Quran. Ya, kita sudah bahas sebelumnya bagaimana Nabi SAW dalam setiap keadaannya beliau membaca Al-Quran. Ya, bahkan ketika wahyu turun, kemudian beliau di atas kendaraannya, setelah itu beliau langsung menyampaikan kepada para sahabat. Ya, terbukti banyak para penulis wahyu Nabi SAW tugaskan. Ini semua untuk apa? Beliau sangat bersemangat dalam mengajarkan Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah, ya, apa yang diwahyukan kepadamu, ya, yaitu Al-Qur'an. Kemudian ketika beliau tidak sempat, ya, mengajarkan Al-Qur'an, maka diutuslah para sahabat, ya, untuk, ya, mengajarkan Al-Qur'an. Peristiwa yang paling terkenal, ya, dalam masalah ini adalah ketika peristiwa terbunuhnya 70 qurra di Bir Ma'unah. Ketika datang utusan, ya, berpura-pura agar diajarkan Al-Quran, diajarkan Islam kepadanya. Kemudian Nabi SAW sangat bersemangat, ya, sampai 70 sahabat, ya, dikirim ke sana. Dan sampainya di sana, ya, para sahabat dibantai, ya. La haula wa quwwata illa billah. Makanya beliau berkunut nazilah, ya, kunut nazilah selama 30 hari. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Ya, maka jemaah sekalian Subhanahu wa taala, mari, ya, kita menjadi orang terbaik, ya, selalu bersemangat dalam belajar dan mengajarkan Al-Qur'an, ya. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.